Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tugas orang tua adalah mengasuh, mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Ajarkan itu berulang-ulang. Kalimat inilah yang disampaikan oleh Bapak Sudi yang juga pendiri dari Sekolah Kristen Shining Star dalam acara pelepasan siswa-siswi SD Shining Star pada hari Jumat 17 Juni 2022 di NICC. Puji Tuhan, tahun ini Shining Star telah melepaskan siswa-siswinya baik TKB dan sekolah dasar untuk naik ke jenjang berikutnya. Mari jemaat Tuhan terus menjadi sahabat Shining. Setiap taburan Bapak Ibu sangat memberkati. Di momen bulan keluarga ini, sebuah kesaksian akan disampaikan oleh Bapak Sigit Purwanto dari DSJM Surabaya. Mari kita simak bersama. Salam, saya Sigit Purwanto dan istri saya Eko Budi Susrawati. Saya telah menikah selama 34 tahun dan bertumbuh di diaspora selama 26 tahun. Dan saya dikaruniai seorang putri, Grace Yunita Sari, yang menjadi pendidik di sebuah sekolah di Surabaya. Di bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Saya bersyukur bertumbuh di dalam DSJM Surabaya, sehingga saya melalui firman-firman pengajaran yang diajarkan oleh Bapak Gembala Senior dan juga Wakil Gembala, juga teman-teman sepelayanan yang telah menguatkan saya untuk menjadikan saya seperti apa yang ada saat ini. Tanpa dukungan semuanya, saya bukan apa-apa. Kalau dulu orangnya kasar, kalau sekarang sabar. Soalnya dia sudah kenal jauh dengan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Saya bersyukur sekali saya dilahirkan dari keluarga yang sangat mencintai Tuhan, dan itu juga efeknya buat saya adalah mereka sangat-sangat mengasihi saya, membesarkan saya dengan penuh cinta, dan mereka selalu mengajarkan untuk selalu berharap sama Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka memberikan pengertian bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai. Akhir kata dari kami, apapun masalah saudara, jangan pernah menyerah. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Amin. Shalom Papa Mama, segera daftarkan anak-anak terkasih untuk mengikuti acara Pekan Rohani Anak yang akan diadakan pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 2 dan tanggal 3 Juli 2022 bertempat di EE Center Bandulan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang sudah tersedia atau mendaftar kepada guru kelas masing-masing. Biaya pendaftarannya sebesar Rp150.000 dan tersedia subsidi bagi yang membutuhkan. Yuk daftar sekarang juga ya. Kakak, abis ini ada Pekan Rohani Anak ya? Kakak, aku boleh ikut Pekan Rohani Anak nggak? Kakak, boleh ikut. Aku boleh ikut. Aku boleh ikut. Doa pagi setiap hari Sabtu dimulai pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat dapat diikuti melalui onsite di NICC Araya, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2, atau bisa juga melalui Zoom dengan meeting ID 85076811319 passcode doa pagi.
Mohon perhatian jemaat Tuhan untuk informasi penting sehubungan dengan adanya kegiatan Interens Angkatan Laut, maka ibadah di Geraha Samudra Kompleks Angkatan Laut Jalan Yosudarso 1-3 pada pukul 8 dan pukul 17 mengalami perubahan. Ibadah Minggu 26 Juni 2022 ditiadakan. Ibadah Minggu 3 Juli 2022 tetap ada dan disertai perjamuan kudus. Kemudian tanggal 10, 17, dan 24 Juli 2022 ibadah ditiadakan. Tanggal 31 Juli 2022 di hari Minggu ibadah kembali seperti semula. Sehubungan dengan hal tersebut, jemaat Tuhan dapat beribadah di aula CPM atau di NICC dengan jam-jam ibadah yang ada. Para orang tua, suatu anugerah bila kita dipilih untuk menjadi partner Tuhan untuk melahirkan, mencintai, dan mengasuh mereka yang kelak akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang bersinar, berdampak bagi gereja, kota, dan bangsa. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, jemaat yang mengasihi dan setia dalam ibadah dan hamba-hamba Tuhan yang setia melayani. Kami menyapa Ibu Bapak Saudara baik yang ada di Gedung Pondok Daud yang mengikuti ibadah onsite maupun Ibu Bapak yang mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Diaspora dan Radio Sejahtera. Kita percaya hari ini Tuhan melawat kita dan ada di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab yang akan menuntun dalam rangkaian ibadah kita pagi ini. 1 Petrus pasal yang 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan jadilah ibadah kami selaras dengan hati dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan ini kami para hamba-hamba-Mu yang ada di altar yang kudus, kiranya pengurapan turun dari sorga dari tempat yang maha tinggi, bagi kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, singer, di musik yang mengaltu multimedia, para aser dan semua umat dan jemaat yang telah hadir pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih akan firman yang akan disampaikan, akan menjadi jawaban yang pasti bagi kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu memberikan kelegaan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, yang akan menyertai bahkan memberkati rangkaian ibadah kami, dari awal sampai pada akhirnya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap untuk memuji, menyembah, dan diberkati Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Pastikan hari ini kita tetap sehat, semangat, sukacita kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang panjang yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang hadir secara onsite, yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambutnya dengan kasih. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersama kita katakan, ku diberi kuasa. Taklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai dengan imanmu, nyanyikan ujian ini bersama. Bila Allah ada bersamaku, siapa lawanku? Sungguh besar, sungguh besar. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, dengan bersemangat. Haleluya, katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Taklukkan musuh di bawah kaki kita, di bawah kaki
Lebih lagi bagi Tuhan ku berdiri. Iman dalam Yesus, Kau yang memberi kemenangan. Mari bersorak-sorai merayakan. Terpujilah Kau Tuhanku, Engkau beri sang hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh yeah. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Suratan Petrus mengatakan, kitalah umat yang dikuduskannya, yang dipilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Dipilih dari segala bangsa. Katakan, ya kita dipilih jadi umatnya. Katakan dengan bangga, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Semua terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Semua terimalah kemuliaan. Ini kami umat-Mu Tuhan, dan pujian kami. Katakan lagi, kita dipilih jadi umatnya. Oh, 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 kita dipilih dan dikuduskan. Amin. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Biarlah Kau bertata atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Yang termanis biarlah Kau dengar pagi hari ini. Dan hormat kami, terimalah sembah dan hormat kami, terimalah sembah kami. Mari umat Tuhan lebih lagi. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah dan Pujian kami lebih lagi. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami. Hanya ini Tuhan yang dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah, terimalah sembah dan pujian. Lebih lagi katakan, terimalah, terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum duduk, kasih tahu kanan kirimu, kamu dipilih, kamu dikuduskan. Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan secara online, boleh ditulis di kolom chat, kita semua dipilih. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yuk, kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Inilah waktunya. Kita datang dengan kerendahan hati. Kau yang termanis, Kau yang terindah Tuhan. Di dalam hidup kami, Kau yang kami sembah.
Berkati ibadah ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah. Amin. Yes. Di dalam hidup ini, Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau. Mari sembah Dia pagi hari ini. Yes. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan ras. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selah semua lidah kan mengaku. Amin. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, yang merasakan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikannya. Katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah. Amin. Di dalam hidup ini, makasih Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang Kau lihat kedalaman hati kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami tertuju padamu Tuhan. Dari segalanya besarkan. Boleh sama-sama sambil bangkit berdiri yuk. Angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Mari sembah Dia, katakan,
Firman Tuhan sendiri saja katakan, ku sembahkan. Dia hadir pagi hari ini. Bahkan dia sudah ada ketika kita belum hadir di tempat ini. Tiada lutut. Amin. Mari rasakan kasihnya di tempat. Rasakan kasih jamahannya pagi hari ini. Sekali lagi katakan, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Lebih lagi bagi Tuhan katakan, sembahkan ya hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan di tempat ini Tuhan. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Aku berikan sorak-sorai, haleluya. Mari sembah Dia. Katakan perkataan-perkataan iman kepada Dia, pujian kepada Dia. Karena besar anugerahnya bagi setiap kita, umat yang sudah ditebus. Terima kasih Tuhan. Ya nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik. Kasih-Mu hebat atas kami. Dengan kesetiaan-Mu Kau telah menuntun langkah-langkah hidup kami. Memelihara kehidupan kami, mencukupi segala kebutuhan kami. Memberikan pertolongan bagi setiap kami yang sedang punya masalah. Yang sedang dalam pergumulan, Engkau Tuhan dengan setia terus menyertai kami, memberkati kami. Sampai kami semuanya boleh sampai di garis akhir. Kau dapati setiap kami sempurna adanya. Serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang telah Kau nyatakan lebih dari apa yang kami pikirkan. Lebih dari apa yang kami mampu doakan Tuhan. Demikianlah yang Engkau kerjakan sejauh ini bagi setiap kami, bagi keluarga kami. Bersyukur kalau saat ini kami boleh memasuki hari yang baru, minggu yang baru. Karena kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang baru. Menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semakin kuat Engkau memegang tangan kami Tuhan, menuntun langkah kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu atas kami. Mohon berkat-Mu atas anggota keluarga kami. Sekalipun mereka saat ini tidak bersama dengan kami. Tuhan, berkatilah seisi rumah tangga kami. Karena sekalian kami seisi rumah tangga kami beribadah kepadamu. Menyatakan rasa syukur kami hanya kepadamu. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dan pakai setiap hidup kami menjadi saksi dan alat-Mu Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk menyatakan kepada dunia ini. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Masing-masing berkata, amin. Boleh sambut dengan penuh sukacita, ya silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada minggu yang keempat, bulan ke-6, 2022. Artinya berapa hari lagi kita akan masuki bulan baru. Ya, bulan baru. Bulan baru di mana gereja telah menetapkan sebagai bulan sekolah minggu. Diarahkan supaya setiap kita memberikan perhatian dengan serius akan generasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kemarin saya menyatakan rasa syukur saya bukan karena saya, tetapi karena negeri bangsa ini dalam penyertaan Tuhan. Tentu mungkin saudara juga mendapatkan data-data itu, yaitu ketika saya membaca kiriman berita tentang bagaimana harga bensin dunia. Bagaimana tingkat inflasi di hampir negara-negara besar di dunia. Saya nyatakan rasa syukur saya kepada Tuhan, karena apa? Indonesia termasuk negara yang terkuat menghadapi resesi hari-hari. Harga bensin yang luar biasa, terutama yang ada di Turki paling tinggi. Ya rasanya mungkin kalau kita harus membeli bensin harga Rp50.000, itu datanya semuanya dirupiahkan. Wah pasti kita menjerit. Ya, karena 7.650 saja ya digadang-gadang itu jangan sampai naik itu Pertalite itu ya. Wow. Sekalipun yang lain itu sudah naik. Tetapi kenaikan tertinggi atau harga tertinggi adalah ada pada angka 12.000 sekian untuk Indonesia. Sementara di Amerika, di Rusia, di Ukraina, di Inggris, di Belanda, di Jerman semuanya melangit. Ya. Rata-rata di atas Rp30.000. Demikian juga tingkat inflasi dunia. Di mana saya menonton di televisi ada beberapa toko swalayan yang kosong. Jadi rupanya tiru-tiru Indonesia. Ya, kapan tuh kosong apa? Minyak goreng. Di sana itu kosongnya namanya susu kosong ditayangkan. Di Amerika di mana-mana. Di berbagai negara. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Maka untuk itu saya ingin dorong saudara. Tetap bangga terhadap Indonesia. Doakan terus Indonesia. Memang ada pertanyaan, ada pakar ekonomi menyatakan bahwa sampai kapan Indonesia mampu memberikan subsidi terhadap harga BBM ini. Sampai kapan? Bahkan ada komentar ya di sosial media itu. Dalam situasi ekonomi seperti ini dipertanyakan, mengapa kok Pak Jokowi nekat membangun IKN, Ibu Kota Nusantara. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya itu bukan langkah nekat. Bukan langkah yang ngawur. Sudah sangat diperhitungkan dan percaya doa-doa orang benar mendukung beliau. Dan doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan, itu besar kuasanya. Saya ingin mengajak saudara tidak hanya melihat persoalan pribadi. Dengan saya menceritakan tentang bagaimana kondisi dunia, kondisi ekonomi dunia, kondisi Indonesia hari-hari ini. Saya sedang mengajak saudara untuk melihat bagaimana karya Tuhan.
Kalau saja Tuhan mampu memberikan pertolongan atas Indonesia, lebih-lebih untuk setiap saudara, pribadi-pribadi. Mari berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, kita sedang menghadapi satu situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Hari Kamis kemarin saya sudah sampaikan sebagian apa yang harus kita lakukan dan menghadapi dunia yang berubah ini. Berubahnya tidak bisa ditahan. Perubahan iklim tidak bisa ditahan. Perubahan perkembangan teknologi nggak bisa ditahan. Semuanya nggak bisa. Sepertinya melaju. Di satu sisi kita bangga tentang kemajuan teknologi. Tapi pada saat yang berbarengan terjadi immoralitas. Saudara yang dikasih sehingga hari Kamis kemarin, apa yang mesti kita lakukan? Waspada. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Amin. Jangan jalani kehidupan dengan sembrono. Semau gue. Seturut dengan keinginan-keinginan pribadi. Jangan lagi. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Kita sedang menghadapi satu situasi kondisi yang saya sebut sebagai hiruk pikuk perubahan luar biasa. Apalagi Indonesia akan masuk ke tahun politik. Sudah mau dimulai 2 tahun sebelumnya. 2022 ini. Begitu banyak hoaks, begitu banyak orang menghujat luar biasa. Saya katakan saudara boleh saja mau baca apa yang ditulis di sosial media. Tapi jangan ikut-ikutan komentar. Kalau saudara ngambil keputusan, tidak akan melu baca itu. Itu lebih baik. Karena saya sendiri tidak bisa buka untuk hal itu. Saya hanya ceritani. Ya, kalau terpaksa buka itu karena lewat, lalu saya pencet. Tapi secara spesial saya mencari informasi itu. Tidak pernah. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Ini adalah satu situasi yang tidak terkendali. Di mana manusia boleh komentar sakarpe dewe. Ada tokoh yang menceritakan begini-begini, komentarnya ngawur. Batasan-batasan hukum dilanggar, batasan-batasan peraturan adat dilanggar, batasan-batasan sopan santun pun dilanggar habis-habis. Hati-hati. Karena apa? Segala sesuatu yang kita katakan kita perbuat. Coba tolong dibuka. Matius pasal 12 ayat 36. Itu harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, 12:36, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saya mengajak orang Kristen hari ini, jangan hanya berpikir tentang masalahmu hari ini, bagaimana Tuhan menolong saudara, tidak. Pikirkan kekekalan. Pikirkan setelah kehidupan dunia ini. Yang setuju boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan hanya mikir aku ada masalah, bagaimana kapan Tuhan tolong aku. Aku ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Wah itu orang itu bisa begini, aku juga bisa. Aduh, nggak akan ada habisnya. Diingatkan oleh firman Tuhan, setiap kata yang diucapkan oleh setiap orang harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Tolong jangan diulangi. Ya. 12:36. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi ada sebuah proses, sesuatu yang akan kita hadapi nanti. Jangan hanya mikir, sekarang maaf, sakarpe dewi. Waduh kalau saya membaca tuh, luar biasa. Seperti contoh ini, Pak Presiden sedang ke Ukraina, nekat katanya. Kok kurang gawe, masalah di dalam negeri banyak, lu coba. Dia belum pernah jadi presiden. Kok bisa komentar seperti itu? Ya, apalagi niatnya dia akan bawa negeri bangsa ini untuk menjadi mediator. Supaya kedua negara yang sedang perang ini damai. Amin. Saya percaya setiap saudara yang hadir pada saat ini pasti setuju. Damai, pasti setuju.
Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Jadi ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Untuk apa yang kita katakan, untuk apa yang kita perbuat. Kenapa? Itu harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Dengan jelas juga Wahyu pasal 14 ayat 13. Jelas sekali ketika kita mati, semua perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan selama hidup dalam dunia ini harus dipertanggungjawabkan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang kau katakan dalam Matius 12:36 tadi, bukan saja apa yang kau katakan, tetapi apa yang kau perbuat, apa yang kau kerjakan, menyertai setiap kita. Jadi saya ingin mengajak sebagai orang Kristen tidak hanya mikir soal duniawi ini. Masalahku, pakaianku, makananku, karierku, jabatanku, ya bisnisku bagaimana dan sebagainya. Boleh, tapi jangan terus-menerus mikir itu. Coba sekali-sekali mikir bagaimana ya pertanggungjawabku nanti setelah aku kembali ke rumah Bapa. Untuk membuat kita hidup hari ini bijak, waspada, berjaga-jaga, alias hati-hati. Yang setuju mari katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dunia yang sedang hiruk pikuk ini luar biasa. Ya, saudaraku, ini produsen peralatan persenjataan senang kalau ada perang. Bahkan kalau tidak ada perang itu dipancing-pancing kayak jangkrik itu. Cek perang, kan apa? Supaya produknya itu laku. Ya, inilah dunia. Tidak peduli, banyak orang mati, tidak peduli. Hanya orang sengsara, tidak peduli. Yang penting artinya saya mau berkata, sekarang ini yang paling menonjol adalah orang berpikir tentang kepentingan pribadi. Tidak peduli itu merugikan orang lain, tidak peduli. Tidak peduli itu merugikan kota, merugikan bangsa, tidak peduli. Saya ingatkan ini. Fase kehidupan hari-hari ini mengedepan kepentingan pribadi. Bahkan bisa jadi kepentingan Tuhan, saya tidak nyindir, tapi sebagai hamba Tuhan, itu harus saya mengingatkan. Contoh saja seperti katakan sekarang. Hari Minggu adalah hari ibadah. Tapi ada keinginan untuk pelesir. Keinginan untuk kita pergi. Keinginan untuk melakukan sesuatu di luar ibadah. Ya masih lebih baik nuruti keinginan pribadi. Ini masanya. Ini eranya. Saudara yang kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah bagi saudara dan saya. Apakah saya harus menyukakan kepentinganku, menuruti keinginanku untuk kepentinganku, atau mau menuruti keinginan Tuhan untuk kepentingan Tuhan? Itu masalahnya. Saya ingin katakan, baik saudara, saya sepertinya mau berkata tentang saudara. Padahal itu kebenaran itu juga harus berlaku pada saya. Saya dan saudara itu sama di hadapan Tuhan. Amin. Semua dituntut sama. Antara saya hamba Tuhan, gembala sidang sama dituntutnya. Bahkan saya dituntut lebih berat daripada saudara. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Bedanya cuma apa sih? Kita sama-sama disebut jemaat Tuhan, pengikut Tuhan. Orang yang mendapat pengampunan dosa, pengampunan daripada Yesus Kristus sama. Mau disebut sebanyak apa? Mau murid, sama murid. Bedanya cuma apa? Saya sama saudara. Saudara pengikut Tuhan, saya pengikut Tuhan. Bedanya apa? Saya pengikut Tuhan, tetapi saya diberikan tugas untuk menggembalakan. Itu saja bedanya. Dan dengan tugas itu, Tuhan menyertakan otoritasnya, kuasanya. Contoh ya, otoritas apa? Kalau saya di tempat ini,
Duduk 2 laki-laki perempuan. Saya tanya, ada apa Anda di situ? Kami mau menikah, Pak. Tolong berkati kami. Padahal podo loh. Sego pecel, aku ya sego pecel. Rawon ya rawon. Tapi kepada saya diberikan otoritas. Dengan saya menumpangkan tangan atas keduanya itu, mereka menjadi satu daging. Sah di hadapan Tuhan. Benar juga di hadapan manusia. Hanya itu bedanya. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu dengan situasi dunia yang terus berubah ini. Perubahan yang tidak bisa diprediksi. Bagaimana seharusnya? Kalau hari Kamis saya berkata atau berbicara tentang waspada, berjaga-jaga, berdoalah. Sekarang kita harus buktikan menghadapi kehidupan dunia yang terus berubah ini. Hiduplah sebagai orang yang beriman. Buktikan. Dalam ketidakmungkinan, dalam kesukaran yang luar biasa, mungkin harga BBM naik dan lain sebagainya. Wow, semua harga-harga di pasar itu. Kemarin sore saya lihat televisi, menyoroti pasar ini, pasar itu. Harga bawang, harga lombok. Waduh, naik semuanya. Bagaimana kita harus menyikapi? Apa mau kita demo? Ya. Kalau demo berarti saudara barisan 100.000. Ngerti maksud saya? Karena demo-demo itu kebanyakan demo ndak ngerti urusannya, pokoknya 1.000. Tapi kita harus hadapi, kita harus hidup membuktikan bahwa saya saudara hidup sebagai orang beriman. Coba materi saya sudah saya siapkan. Hidup sebagai orang yang beriman. Intinya apa? Hidup sebagai orang beriman. Inti utama yang terutama, yang nomor 1 di atas segala-galanya adalah hiduplah dalam takut akan Tuhan. Tidak ada yang amin. Dan rupanya tidak mau hidup takut akan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih, apa yang terinti dari hidup orang beriman? Mengaku Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Saya manusia baru, saya ciptaan baru. Saya orang Kristen. Saya beribadah, saya berdoa, saya baca firman. Apa ujungnya? Dari semua yang kita lakukan, prosesi ibadah ataupun sebagai orang Kristen. Yang harus kita aplikasikan nyata adalah hiduplah sebagai orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 15 berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi ada 2 sudut yang berhadapan. Orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mengeraskan hatinya. Tidak dikatakan orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tidak. Tetapi orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang mengeraskan hatinya. Karena apa? Banyak orang yang mengaku Kristen, banyak orang mengaku bahwa saya takut sama Tuhan. Buktinya saya berdoa, buktinya saya beribadah, buktinya saya melayani, buktinya saya datang ke gereja dan seterusnya. Tetapi mengeraskan hati. Banyak orang mengaku, aduh aku adalah bangsa pilihan Allah. Aku dipilih oleh Allah. Aku mendapatkan anugerah daripada Allah. Tetapi tidak takut akan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Sama-sama kita bergereja di gereja yang sama. Saya tidak dalam rangka untuk membuat survei. Pasti ada, saya tidak tahu siapa. Yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Semua sebagai orang Kristen semuanya, orang yang percaya semuanya,
orang yang sudah mendapat penebusan, pengampunan dosa dari Tuhan yang sama, Yesus Kristus, tapi bisa jadi di antara kita ada yang masih mengeraskan hatinya. Firman Tuhan mengatakan siapa yang senantiasa takut akan Tuhan, berbahagialah. Yang artinya saudara pasti mengalami Tuhan. Tuhan tidak akan membuat saudara sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri. Tuhan senantiasa menyertai, menopang, menolong, memberkati saudara. Orang yang dikatakan berbahagialah bukan berarti tanpa masalah, tetap ada masalah. Tetapi nyata ada kehadiran Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Karakteristik, ini ada enaknya loh saya saudara. Ya sejak pandemi ini, kalau saya harus menyampaikan firman, sekarang saya harus sediakan PowerPoint. Ya, supaya waktunya ringkas. Tidak belakrak kemana-mana. Ya, oke. Untuk itu maksud saya, perhatikan dengan baik apa yang saya tayangkan. Karakteristik hidup orang beriman, pertama itu adalah mengasihi Tuhan. Apa aplikasi mengasihi Tuhan? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Suka memperhatikan perintah-perintah Allah. Meninggalkan cara hidup yang lama. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal yang 1 ayat yang ke-18 ya. Oke, 1:18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia. Tadi jelas. Tuhan tidak mau kata-kata kita sia-sia. Waktu yang kita jalani sia-sia. Nggak ada ujung pangkalnya. Nggak ada manfaat. Untuk Tuhan nggak ada. Untuk orang lain nggak ada. Untuk saudara sendiri nggak ada. Nggak ada manfaatnya. Itu sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama. Seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Hidup saudara itu sangat bernilai. Jangan waktu itu berjalan dengan tidak ada tujuan. Tidak ada satu maksud yang jelas. Kalau kata-kata saja dipertanggungjawabkan, apalagi perbuatan. Paling tidak harus ada manfaat bagi hidupmu. Lebih baik lagi ketika untuk orang lain. Pasti super ketika apa yang kau perbuat. Mungkin tidak untuk dirimu, mungkin tidak untuk orang lain. Tapi jelas bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Kembali pada PowerPoint. Suka memperhatikan perintah-perintah Allah. Dan rela meninggalkan cara hidup yang lama. Harus jelas. Yang dimaksud mengasihi Tuhan, yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, itu sudah dari awalnya kita harus sudah punya keputusan. Untuk tidak lagi menjalani dengan cara yang lama. Tidak kita jalani kehidupan dengan cara yang lama seperti biasanya. Dan masih ingat pelajaran Musa? Biasanya Tuhan nyuruh kalau saya suruh ngadep ke batu, suruh mukul batu itu. Tapi ternyata ketika itu tidak. Berkatalah kepada batu itu. Tuhan tidak selalu meminta saudara biasanya. Karena apa? Tuhan mau saudara harus dengar-dengaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu melanggar tatanan. Tapi kalau datangnya perintah dari Tuhan. Saudara dan saya harus melakukannya dengan setia. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Untuk berbuat jahat, saudaraku, di situ saya katakan banyak pertimbangan untuk berbuat jahat, untuk melanggar perintah Tuhan banyak pertimbangan. Mungkin sudah nekat, terlalu orang itu. Ya,
sudah akan membalas sesuatu. Diberi tangan, iya saya lakukan, tidak masalah, bisa saja saya menang. Tapi nanti dampaknya pada keluarga, pada anak-anak, pada masa depan saya. Banyak dipertimbangkan. Itu ciri orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Yesus Tuhan. Bahkan suka melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Yang ujung-ujungnya semuanya adalah hanya menyenangkan hati Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bisa jadi apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita sesuatu yang tidak enak untuk manusia. Tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, saya tidak boleh memilih. Wah, tidak enak nanti. Kalau contoh, mamanya saya sedang khotbah di gereja lain. Wah, nanti saya tidak diundang lagi. Itu namanya ingin menyukakan hati manusia. Hari-hari gereja sedang terjebak pada dilema ini. Menyenangkan manusia banyak yang hadir. Tapi sebaliknya bisa jadi. Kalau menyenangkan hati Allah. Dan tidak enak didengar telinga manusia. Sedikit yang hadir. Mana yang kita pilih? Tapi saudara dan saya. Bukan saja pagi hari ini. Karena tema yang disampaikan adalah hidup takut akan Tuhan. Selamanya. Kalau toh itu harus kita lakukan. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Kembali kepada PowerPoint. Kecenderungan hati kita jangan sampai terbaca seperti kecenderungan hati ya apa yang terjadi di kitab Kejadian. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Nanti saja itu dibuka ya. Kecenderungan hati ini adalah berbuat baik. Ya apa ya? Ini ibadah sudah mulai COVID sudah mulai melandai. Apa ya yang harus saya perbuat supaya jemaat yang lama tidak hadir, mereka bisa hadir. Apa ya? Wah, saya datangi aja. Saya yakinkan mereka. Sudah, kan setiap kali kita ibadah itu, sebelum ibadah itu di-fogging. Habis ibadah di-fogging. Pikiran segala sesuatu yang baik untuk orang lain. Bahkan bisa jadi, nanti kalau aku sudah lulus, nanti kalau aku sudah dapat kerjaan, gaji pertamaku, belum terima gaji, belum diterima sebagai pegawai. Tapi sudah pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang baik. Karena saya mengatakan seperti yang sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Tuhan sangat menilai kecenderungan hati saudara. Seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat ke-5. Belum berbuat jahat, tapi Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu bertambah-tambah dan kecenderungan hatinya membuahkan apa yang jahat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya sudah berbuat belum? Belum. Ya. Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Ini yang coba kita pikirkan. Apa ya yang harus saya? Orang hidup takut akan Tuhan selalu punya pikiran yang positif. Pikiran yang baik saja. Yang baik, yang suci, yang enak didengar. Semua itu dipikirkan. Segala sesuatu yang baik. Untuk orang lain lebih baik apa ya? Terus dipikir. Tidak terjebak pada biasanya. Terjebak dengan ya sudah begitu aturannya. Tapi ada inspirasi, ada inovasi, ada sesuatu yang lebih baik. Ini bagaimana ya bisa melakukan sesuatu yang baik. Seperti contoh kemarin dalam beberapa hari ini saya ajak teman-teman. Kalau saya pas di Surabaya, ayo kita ambil waktu setengah jam, 1 jam, naikkan pujian.
Terus doa. Terus saya bicara. Apa yang kita pikirkan yang baik? Lalu Pak Adolf waktu itu menyampaikan sesuatu. Pak, kami kepingin supaya jemaat komunitas itu mulai digalakkan kembali. Bagus. Do it. Lakukan. Ya. Jadi ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang dipikirkan yang baik itu bukan baik untuk kita. Baik untuk orang lain. Dan pastikan kalau baik untuk orang lain, pasti kedua belah tangan Tuhan terbuka untuk menyambut saudara. Mari berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ada hal-hal yang tentu bisa itu kita kerjakan. Mungkin itu kelewatan perhatian, mungkin itu tidak menjadi perhatian dari gereja. Kita ambil itu celah-celah itu. Kembali pada PowerPoint. Ya. Oke, jangan sampai terbaca ada kecenderungan yang kotor, ada kecenderungan yang tidak baik. Maaf. Perjanjian lama, laki perempuan yang bukan suami istri, kumpul kebo, samen leven, tidur, ketangkep basah, lempar batu. Perjanjian baru masih mikir, nanti ya, nek wong iku lunga, berarti dewean di rumah, tak paranane. Nah, itu dikatakan kamu sudah berzina. Saya sedang menjelaskan tentang kecenderungan hati. Gusti Allah mboten sare. Amin. Itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi ketika saja saudara dilihatnya kecenderungan hati berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan, bla 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 luar biasa, belum melakukan, saya percaya Tuhan senang melihat kehidupan saudara. Tuhan pasti lebih memberkati saudara. Memberkati bukan selalu harta benda, bukan selalu sesuatu yang kita butuhkan, tetapi kehidupan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Maka perhatikan kata-kata senantiasa dikatakan dalam pembacaan ayat tadi bahwa berbagailah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Bukan ketika ada orang takut akan Tuhan. Ada pimpinan takut akan Tuhan. Di dalam gereja takut akan Tuhan. Senantiasa itu keberadaan saudara. Apakah di rumah, apakah di tempat kerja, di jalan umum, atau di perjalanan, di mana-mana, ya, saudara kedapatan takut akan Tuhan. Yang setuju dengan senantiasa takut akan Tuhan. Sekali lagi, boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam segala keberadaannya, segala yang dipikirkannya, segala yang diputuskannya, segala yang dilakukannya, takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan berbahagia itu berarti kehidupan kita mengalami kebaikan Tuhan. Karena hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Termasuk ketika kita sedang ada persoalan. Ketika kita sedang ada dalam masalah. Bahkan tantangan. Juga Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Jadi yang namanya berbahagia. Mengalami Tuhan segala yang baik. Bukan bebas dari masalah. Dalam masalah pun saudara menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa? Awalnya takut akan Tuhan. Saudara ingat Tuhan, dan tetap melakukan tugasnya dengan baik karena percaya ada campur tangan Tuhan. Sedang ada masalah. Ya. Tadi pagi sekali saya periksa WA setelah kirim kata hati. Saya periksa lagi. Karena biasanya ada yang emergency. Ternyata benar. Budi Suwono yang suka bantu di Metromedia ini. Di situ nulis, Pak, saya dapat kabar dari Kupang. Tolong bantu papa saya, Pak. Papa saya tadi pagi mandi jatuh. Dan ternyata
Sekarang tidak apa-apa, Pak. Berita keduanya, ternyata ada yang pecah, Pak. Sekarang di CT scan di rumah sakit. Berita berikutnya lagi, saya mau berangkat tadi. Pak, Papa sudah pulang ke rumah Bapak. Saudara yang dikasihi yang Kristus, Yesus Tuhan. Bud, hari ini kamu mau pulang? Enggak dulu, Pak. Saya akan selesaikan tugas saya ini. Saya akan percayakan pada seseorang. Untuk soal streaming, untuk soal apa ini? Multimedia ini. Karena upload ke YouTube dan sebagainya. Dia harus edit. Ya. Khotbah kita yang pagi ini. Setelah itu kan berangkat. Ada masalah. Orang yang takut akan Tuhan. Tetap melakukan tugas. Sebab percaya Tuhan turut campur tangan. Seringkali kita saudaraku meninggalkan tugas kita dan masalah itu dipakai menjadi alasan untuk tidak melakukan tugas. Itu dikedepankan, diangkat, diupload. Padahal saudara punya peran. Padahal saudara punya tugas. Punya fungsi. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar. Supaya sungguh-sungguh kita ini berbahagia. Ngiring Tuhan. Yang setuju boleh. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebaliknya yang mengenaskan hati ini bagian kedua, bagian akhir. Yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, tadi saya sudah berikan pengertian. Kenapa di satu sisi takut akan Tuhan, mestinya kan di sana hantainya, lawannya. Tidak takut akan Tuhan, tidak. Yang mengeraskan hatinya, kenapa? Bisa termasuk orang percaya, bisa menjadi bangsa pilihan Allah. Baik bisa saudara dan saya ini orang-orang yang sering ditolong oleh Tuhan. Tetapi realitanya, ada perintah Tuhan, kita mengeraskan hati. Siapa yang mengeraskan hati yang tidak memperhatikan atau menolak perintah Tuhan. Bersikap kompromi dengan pelanggaran. Saya pernah dipermasalahkan, saudaraku. Ketika saya memulai pelayanan, saya tidak memberikan kesaksian sendiri, tetapi saya harus memberi contoh. Ketika saya bertobat, memang ada kerinduan itu untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus, Yesus Tuhan. Tetapi justru yang saya lakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki. Tutup usahamu, layani aku. Tidak perlu 1 minggu, tidak perlu tanya hamba Tuhan, tidak perlu tanya pastor, tidak tanya pendeta. Saya sangat percaya itu suara Tuhan. Dan ternyata benar. Ketika saya Kamisnya mendapat pernyataan, Jumatnya saya tutup, minggu depannya saya mendapat peneguhan yang pernah saya saksikan. Di 1 doa malam, hamba Tuhan dari Amerika di panggung. Yang mengkhotbah. Tahu-tahu dia diam begini. Turun dari mimbar. Dia terus datang ke tempat saya duduk. Saya ditumpangi tangan. Kata-katanya persis seperti apa yang saya dengar dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang diperlukan. Ya, jangan keraskan hatimu. Ya, karena perintah Tuhan itu tidak pernah salah. Pasti 100% benar adanya. Yang setuju mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Orang yang mengeraskan hatinya itu artinya tidak menjadi penurut-penurut Allah. Alkitab mencatatnya sebagai orang bebal. Alkitab mencatatnya sebagai tegar tengkuk. Sudah dibilang tidak boleh. Sudah ngerti dibaca ulang-ulang yang namanya ayat itu. Tapi tetap dilanggar. Mengeraskan hati. Boleh saya sebut sebagai orang demikian sebenarnya. Orang Kristen yang belum bertobat. Karena apa? Orang yang belum bertobat itu lebih cenderung, lebih mengedepankan, mengutamakan apa yang saya tulis di situ. Mengasihi diri sendiri.
Loh, ya apa nanti? Nanti keluarga saya makan apa? Bahkan orang-orang terdekat dalam lingkungan saya, ketika itu mengatakan, kamu kok tutup loh. Nah, terus anak-anakmu ini makan apa? Mbak makani kerikil. Yang mana mungkin anak tak makani kerikil. Ya, ya meskipun saya tidak berdebat dengan orang itu. Tapi saya ya pasti tidak lah. Kenapa? Itu kompromi. Kalau memang Tuhan katakan A ya A. Katakan ya ya. Katakan tidak tidak. Yang setuju. Boleh tepuk tangan. Haleluya. Sesungguhnya perintah Tuhan itu adalah menuntun saya dan saudara, membimbing saudara dan saya untuk menjauhkan kita dari malapetaka. Itu intinya. Supaya saudara dan saya sampai pada akhirnya selamat. Amin. Ya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Pertanyaannya adalah mengapa mengeraskan hati? Mengapa? Karena bisa jadi perintah Tuhan itu dianggap tidak relevan untuk hidup hari ini. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan selera hatinya, tidak cocok, tidak mau bertentangan, tidak logis, tidak logika, tidak masuk akal. Sehingga tanpa sadar dia mengeraskan hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Karena menganggap kehidupan adalah area pribadinya. Kehidupan adalah hak pribadinya. Artinya ternyata orang tersebut tidak ada penundukan diri. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Tanpa disadari mereka sedang menentang firman Allah. Menolak firman, menolak perintah, ternyata kita menolak Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1-3 mengatakan dengan sangat jelas, ya oke. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau sudah mengeraskan hati terhadap firman, perintah, sudah menolak firman, sudah menolak perintah, ternyata ujungnya menolak Allah. Saudara, ini antisipasi menghadapi dunia yang semrawut ini, dunia yang carut marut, dunia yang penuh dengan hiruk pikuk ini. Luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa tetap survive? Bagaimana kita bisa tetap menjalani kehidupan? Adalah satu-satunya cara. Nyatakan saudara hidup sebagai orang beriman yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Yang ujungnya adalah hiduplah takut akan Tuhan. Kembali pada PowerPoint. Saudara yang kasih Tuhan, dan jangan sampai kita kedapatan menolak Allah. Saya ambil contoh ini bagian akhir ujungnya. Contoh Raja Sedekia yang mengeraskan hatinya. Ini Raja Yehuda, saudaraku. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Sembrono. Tidak dianggap yang namanya hamba Tuhan. Tidak dianggap yang namanya nabi itu. Karena pikirnya aku raja. Saudara yang kasih Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar. Yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya. Dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Peringatan itu tidak selalu datang dari orang benar. Tidak selalu datang pada orang percaya dari bangsa pilihan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memperingatkan saya dan saudara. Sama dengan Nebukadnezar ini. Bukan orang pilihan Allah, tapi dipakai. Suruh bertobat dia, suruh berbalik kepada aku. Tapi dia tegarkan hatinya, keraskan hatinya. Masa aku bangsa pilihan? Itu Nebukadnezar kan bukan pilihan.
Kok ngomong aku suruh bertobat? Ya. Dan ternyata apa? Justru karena dia mengeraskan hatinya, malapetaka datang. Keras hati awal malapetaka. Kehancuran kerajaan Yehuda diawali ketika Raja Sedekia mengeraskan hatinya dan terjadinya pembuangan bangsa itu ke Babel. Ya diingatkan kok enggak mau. Ya. Satu peristiwa yang sangat menggetarkan hati saya adalah yang tidak pernah saya lupa. Ketika saya sudah bertobat, tapi waktu itu belum saya tutup usaha. Saya masih menyelesaikan proyek-proyek, termasuk proyeknya Bu Tuti itu. Di Bunga Mayang. Waktu saya terbang dari Surabaya, Jakarta, waktu itu Kemayoran, belum ada yang namanya Cengkareng. Ya, saya bawa berkas untuk tagihan. Dan seperti biasa langsung karena penerbangan ke Bandar Lampung itu cuma 1 kali. Dan itu pesawatnya kecil, Fokker, terbatas. Saya ada di antrian nomor 3, saya sudah gini. Saya satu. Ternyata begitu maju begini, ada bapak-bapak yang tinggi besar, datang loket. Ternyata begitu saya sampai loket, habis. Wah, saya marah. Saya gebrak yang namanya tunpeng. Das. Bapak ini bagaimana orang yang tidak ngantri, Bapak kasih tiket ke layani. Iya Pak. Ya, tentu saya tidak sebut lah, pokoknya dia orang penting lah katanya. Beli 5. Jadi saya nggak bisa ke proyek. Padahal pimpinan proyek waktu itu mau pergi ke, kalau tidak salah ke Taiwan. Petugas loket itu dengan tenangnya bersihkan kertas-kertas di mejanya. Pak ini gimana? Saya masih marah-marah. Wah ini bagaimana? Saya sudah janji sama Pimpro untuk begini. Wah. Ya barangkali Pak ada rencana Tuhan. Siapa yang tahu? Kok nyandak-nyandak Tuhan? Langsung tangan saya masukkan di lubang loket. Bapak minta maaf Pak. Saya tadi sudah minta Bapak. Oh tidak apa-apa Pak Sudi. Besok pagi saya siapkan. Ya, tiket untuk Bapak sekaligus pesawat boarding pass-nya. Pulanglah saya ke hotel. Kartika Plaza. Malam ini saya nonton TV. TV-nya beritanya apa? Pesawat Garuda Jakarta Lampung gagal mendarat. Jatuh. Semua penumpang tewas. Luput Sudi Dharma, luput saya urip. Diingatkan orang yang tidak Kristen. Dan peristiwa ini 2 kali. Setelah itu sekian tahun kemudian saya mau KKR sama Pak Beni Santoso Jakarta di Medan. Terlambat Surabaya ke Jakarta. Di Jakarta itu di Cengkareng itu jadi tunggu sama pegawainya Pak Beni Santoso untuk terbang bersama. Tapi karena saya terlambat, tidak jadi terbang. Ternyata Garuda tadi itu nabrak gunung, Sibolangit. Lagi-lagi penumpangnya tewas. Sudi, luput aneh. Saya tekankan apakah yang memperingatkan itu orang percaya, orang yang tidak percaya. Hati-hati. Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan pakai siapapun untuk bicara. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia tidak mau kedapatan saudara binasa. Tuhan mau kedapatan saudara berhasil, selamat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Namun Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Akhirnya pun dia pakai Raja Quraisy yang bukan pilihan untuk pulang kembali ke tanah perjanjian. Ya, luar biasa. Ya, memakai orang lain. Masa kemudian mereka mau jawab, kamu Res, kamu siapa? Kamu kan Raja Persia, kamu bukan masih pilihan. Ngomong apa kamu itu?
kok kami disuruhnya kembali ke tanah perjanjian. Bahkan bukan hanya kembali, disuruh bangun kembali bait Allah. Wah, luar biasa. Maka akhirnya berlakulah ramah terhadap Allah. Ya, karakteristik orang beriman itu berlaku ramah terhadap Tuhan. Ayub 22-21, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Katakan amin. Boleh kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tidak, aku pahit, aku benci dengan orang itu, aku tidak senang dengan orang itu, aku tidak senang dengan hamba Tuhan itu, mojok. Padahal yang disampaikan adalah firman. Sudah diberikan petunjuk oleh Tuhan. Dengarkan nasihatnya, jangan tiru kelakuannya. Amin. Maka akhirnya saudaraku, janganlah menjadi lamban. Jadilah penurut Allah. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Jadikan setiap kami orang-orang yang sudah beroleh pengampunan dosa. Yang telah Engkau layakkan, yang telah Engkau kuduskan. Yang telah menjadi milik kepunyaanmu. Jadikan setiap kami menjadi penurut-penurut-Mu ya Tuhan. Jangan sampai ada kedapatan seorang pun di antara kami mengeraskan hati kami. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu, berkati kami sekalian Tuhan. Karena berfirman Tuhan, perkataan Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dalam Kristus Yesus Tuhan, yang berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang saat ini hadir di tengah pujian anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan akan membawa segala sesuatu yang baik. Kalau dulu Tuhan, dengan kehadiran-Mu, air menjadi air anggur, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dihidupkan. Kami percaya Bapa, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjawab doa anak-anak-Mu, jauh melebihi apa yang mereka butuhkan. Siapapun yang beribadah saat ini Tuhan, siapapun mereka, kami percaya Bapa, Engkau dahsyat. Engkau ajarkan kami untuk patuh kepadamu. Oh luar biasa Tuhan. Luar biasa Bapak, luar biasa. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Sudi Dharma, telah mengajarkan dengan begitu dahsyat Tuhan. Kau curahkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, dan kami percaya kelimpahan akan segala sesuatu terjadi atas Pak Sudi dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau telah menyatakan bahwa ada kegoncangan di muka bumi ini, itu bukan karena sesuatu yang dari manapun, tapi Engkau sendiri yang berkata, Engkau sendiri yang merencanakan agar semua Tuhan tergoncang. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan tergoncang. Firman-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya Bapak. Luar biasa Bapak. Luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negara kami, mulai pimpinan pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara Indonesia.
Engkau yang telah memberikan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Nyatakan Tuhan, semakin jelas bahwa Engkau membela Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersuka cita karena rahmat-Mu yang besar, perlindungan-Mu yang besar atas gereja-Mu, atas bangsa kami. Luar biasa, luar biasa, luar biasa Bapak. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sungguh kami mengucap syukur buat apa yang terjadi. Biarlah dunia ini bergoncang, Indonesia bergoncang dalam segala sesuatu. Tapi kami percaya anak-anak-Mu dalam perlindungan. Dan melalui goncangan-goncangan ini, Kau buktikan bahwa pemeliharaan-Mu membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan. Penyertaan-Mu Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita atas anak-anak-Mu yang percaya dan tunduk kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kami dan mempersembahkan apa yang ada pada kami. Karena kami telah menerima apa yang terbaik dari-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita sudah hadir DSJM Kids, putra-putri kita, cucu kita. Sebagai penutup di bulan keluarga, di mana bulan Juni Gereja Bethel Indonesia telah menetapkan sebagai bulan keluarga, maka bersama-sama kita akan menyaksikan pujian yang disembahkan oleh DSJM Kids Surabaya. Boleh kita sambut dengan sorak-sorai tepuk tangan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tentunya didampingi oleh kakak-kakak sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi. Karena bulan Juni ini adalah bulan keluarga bagi gereja kita. Anak-anak dari DSJM Kids Surabaya akan mempersembahkan sebuah pujian. Dan setelahnya anak-anak kita akan kembali ke orang tuanya. Mari kita sambut dengan cinta anak-anak kita, dan saya mohon Pak Sudi untuk mendoakan seluruh keluarga di DSJM Surabaya. Terima kasih. Orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh lambat jadi anak pintar, sayang kakak dan adik.
Baik Bapak Ibu, setelah ini anak-anak akan bertemu dengan orang tuanya, kemudian mereka akan memberikan balon hati. Kami mohon untuk semua orang tua bisa menyambut mereka dengan penuh cinta, katakan kalau Bapak Ibu juga mengasihi mereka, dan akan ditutup dengan Pak Sudi untuk mendoakan anak-anak dan juga keluarga yang ada. Mari silakan adik-adik bisa ke orang tuanya. Jadi anak-anak turun dulu baru didoakan. Iya betul, bersama dengan keluarganya Bapak, karena ini adalah bulan keluarga. Manut. Mari Bapak Ibu bisa sambut anak-anak Bapak Ibu dengan berdiri, dengan memberikan pelukan hangat buat mereka. Aku enggak ada anak. Nah Candy jangan lupa Pak Candy, anaknya datang ke Pak Candy untuk juga minta doa. Baik, silakan Bapak untuk bisa mendoakan keluarga-keluarga yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak kita tadi itu adalah generasi. Ya, mari Bapak Ibu bisa minta tolong perhatiannya sebentar. Generasi penerus. Pertama keluarga, kedua gereja, ketiga bangsa. Jadi kita rindu bahwa mereka menjadi generasi-generasi unggul. Itu keberadaannya bisa kita raih, bisa kita harapkan ketika orang tua menyadari tentang peran sebagai orang tua. Demikian juga bekerjasama dengan gereja untuk mendidik anak-anak kita ini takut akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa yang mencelikkan mata kami bahwa gereja atau keluarga, gereja dan bangsa ini membutuhkan generasi penerus, penerima tongkat estafet. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami dalam sekolah, dalam pergaulan, terlebih di keluarga, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hormat untuk orang tua mereka. Dan kiranya kasih daripada Allah, daripada Yesus Kristus akan menjadi dasar hubungan mereka. Orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka, karena mereka semua adalah milik kepunyaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, semua kita berkata, amin. Amin. Sebelum doa berkat, saya juga akan melayani keluarga Martin Michael Sinapati untuk menyerahkan anaknya Emanuela. Masih wedok ini. Ya, soalnya Emanuela. Wahyu Sinapati. Dari nama ibunya Wahyu Tri Utami. Baik. Si Tuhan. Ya. Saya undang semua saudara bangkit berdiri untuk bersama dengan saya mendoakan anak Emanuela Wahyu Sinapati. Bapa di surga, di hadapanmu saat ini ada milik kepunyaanmu, yaitu saudara kami Martin Mikael Senapati dan istrinya Wahyu Tri Utami. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saat ini mereka melangkah untuk menyerahkan anaknya Emanuela Wahyu Sinapati menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Tangan kami terangkat untuk anak ini. Dan kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus turun atasmu Emanuela. Menjadi anak-anak yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Menjadi saksi dan alat Tuhan. Untuk menjadi saksi dan menjadi pelayan Tuhan. Terlebih ketika engkau berada dalam rumah tangga. Ayah dan ibumu akan senantiasa mengasihi engkau. Dengan secara luar biasa. Sehingga justru melalui kasih orang tuamu, engkau menikmati pertumbuhan yang sehat
Sungguh-sungguh ya Tuhan, terimalah anak Emmanuel ini menjadi milik kepunyaanmu. Tutup bungkus rapat dengan kuasa darah Yesus. Sehingga anak ini dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bahaya. Menjadi anak pintar, takut akan Tuhan, hormat terhadap orang tua. Menjadi berkat bagi negeri dan bangsa ini. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-kuasa gelapan dalam bentuk apapun manifestasinya, tidak akan pernah sanggup menjamahmu, Emmanuel. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atasmu. Berkati kedua orang tuanya Tuhan, berkati hidup nikah mereka, supaya kasih dan anugerah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun melingkupi mereka semuanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua berkata amin. Berkati. Mungkin satu pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang sekali lagi. Jadikan pujian ini Tuhan kita hari ini. Katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa. Dengan iman katakan, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa dalam surga, bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Engkau kembali meneguhkan dan mengingatkan kami dalam menghadapi situasi dunia yang terus bergoncang, yang tidak dapat diprediksi lagi apa yang akan terjadi di depan kami. Tuhan, Engkau telah meneguhkan kami agar setiap kehidupan kami hidup sebagai orang beriman yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami untuk hidup takut akan Tuhan. Karena Kau Tuhan pasti hadir dalam setiap kehidupan kami, menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, mencukupi segala kebutuhan kami. Saudara yang kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa apa saja yang diperkatakan Tuhan, segala perkataan yang keluar dari mulut Allah, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Allah yang kita puji adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah gagal rancangannya. Allah yang tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan memberkati saudara, melindungi saudara, dan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, bahkan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan
kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Semua berkata, amin.